Dan seorang bentara berseru dengan suara keras, telah diperintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Perhatikan, telah diperintahkan kepadamu, hai semua orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Berbicara tentang perbedaan, saudara ya. Pada saat kamu mendengar bunyi nafiri, seruling, harpa, rebab, alat musik, bedawai, alat musik tiup, dan segala jenis alat musik, haruslah kamu sujud dan menyembah patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan. Dan siapa saja yang tidak sujud dan menyembah, seketika itu juga mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini yang manusia katakan. Yang gak mau sembah patung, dia akan dibuang ke dalam api yang sudah disediakan. Ya, ini manusia bilang, saudara. Dan siapa saja yang tidak sujud dan menyembah, seketika itu juga mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini berbicara tentang sebuah resiko. Resiko kalau tidak melakukan hukum manusia. Ada sanksinya, saudara. Ya. Oleh sebab itu pada waktu semua orang mendengar bunyi trompet, seruling, kecapi, rebah, harpa, dan segala jenis musik, semua orang dari segala bangsa dan bahasa itu sujud menyembah patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan itu. Semuanya sujud, saudara. Semua sujud. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Raja. Dan waktu itu beberapa orang Kasdim tampil dan menuduh orang Yahudi. Dan mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, hiduplah selama-lamanya." Saudara perhatikan. Ya, baginda Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi trompet, seruling, gitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik harus sujud dan menyembah patung emas itu. Dan siapapun yang tidak sujud dan menyembah, dia akan dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang telah engkau tetapkan atas urusan provinsi Babylon, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ya, saudara, ini kita kenal dengan nama Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, orang-orang ini, ya Raja, tidak menghormatimu. Mereka tidak memuja ilah-ilahmu dan menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Saudara perhatikan, ya. Di sekitar orang-orang yang mau strict, yang mau bersungguh-sungguh dengan Elohim, dengan Yahweh, itu akan selalu ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan dari orang yang bersungguh-sungguh dengan Yahweh. Ya, mereka adalah orang-orang penjilat. Ya, mereka menggosok-gosok raja untuk bagaimana caranya menghancurkan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Yahweh. Tapi mari kita belajar pada pagi ini. Maka dengan murka dan geram, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesah, dan Abednego. Lalu mereka membawa orang-orang itu menghadap raja. Nebukadnezar berbicara dan berkata kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesah, dan Abednego? Apakah kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas yang aku telah dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik." Ini berbicara tentang ketika mereka mengadakan penyembahan, pujian dimulai, saudara. Ya. Dan Abednego, Sadrak, dan Mesah ini tahu persis. Itu pujian buat siapa? Siapa yang dipuja? Siapa yang disembah? Siapa yang dinaikkan? Siapa yang aku harus sujud kepadanya? Hanya orang yang dekat dengan Elohim, yang sesungguhnya, yang peka dengan semuanya ini. Perhatikan. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Dan ilah-ilah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan, saudara, ayat yang ke-16. Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Raja Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja." Ayat 18, perhatikan. "Dan seandainya
Tidak. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Ini berbicara bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego itu enggak toleransi, saudara. Dia enggak membunuh raja, dia menghormati raja, dia patuh dengan semua tugas yang dia harus lakukan sebagai pegawai kerajaan. Tapi mereka tegas, mereka strict, mereka punya sikap yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Bahwa hanya Elohim mereka. Dan mereka kenal dari generasi demi generasi yang mereka harus sembah, mereka harus puja, mereka harus tinggikan, dan hanya kepada Dia mereka menyembah. Saudara, ini berbicara tentang makna toleransi. Ini berbicara tentang makna bagaimana kita menghargai perbedaan tanpa harus menggadaikan iman saya, iman saudara. Kenal Tuhan yang seharusnya kita sembah. Kenal Tuhan yang seharusnya kita masyurkan. Kenal Tuhan kepada siapa kita seharusnya menundukkan iman dan roh kita. Kita belajar dari pelajaran pagi ini. Ayat 19. Maka Nebukadnezar dipenuhi kemurkaan, dan raut mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia berkata dan memerintahkan untuk memanaskan perapian 7 kali lipat dari biasanya. Dan dia memerintahkan kepada beberapa orang kuat pemberani dari pasukannya untuk mengikat Sadrak, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Dan ketika orang itu diikat dalam keadaan mengenakan kasut, jubah, mantel, dan bagian mereka yang lain, lalu dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Kemudian, oleh karena perkataan raja yang menunjukkan keangkaraan, maka perapian itu dibuat menjadi sangat panas, sehingga nyala api itu membunuh orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego. Saudara perhatikan betapa panasnya tempat perapian itu. Sampai orang yang menjatuhkan ketiga sahabat Daniel itu, mereka mati terbunuh karena panasnya. Tapi lihat, ini bukan dongeng. Ini sebuah kisah yang dicatat di dalam kitab suci dan dimateraikan di dalam nama Tuhan Maha Pencipta, yaitu Yahweh. Saudara dengar, jangan habiskan waktumu untuk membaca cerita-cerita dongeng yang gak ada artinya. Tapi mari belajar dari kitab suci ini. Bangun iman kita di atas kebenaran firman. Perhatikan Daniel 3 ayat yang ke-23. Dan ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego, ya, Hanaya, Azara, dan Misael, jatuh dalam keadaan terikat di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut, lalu ia sengaja segera bangkit, ya. Ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke tengah-tengah api itu? Mereka menjawab dan berkata kepada raja, benar, ya raja. Raja menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah api itu. Tidak terdapat cedera pada mereka. Rupa dari yang keempat itu seperti anak ilah. Ada 3 orang yang terikat, saudara. Ada 4 orang yang tidak terikat. Dan dia melihat sebuah perbedaan. Lihat. Apa yang Sadrak, Mesah, dan Abednego lakukan telah dicatat oleh kitab suci, menghadirkan satu kuasa yang luar biasa. Dia tidak hanya menampilkan satu mukjizat, mereka tidak terbakar. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yeshua Mesias di dalam doanya, turunlah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Saudara, berapa kali hidup saya dan hidup saudara berada di dalam posisi seperti dibuang ke dalam perapian, dikucilkan, diasingkan, dinyatakan sok tahu, sok benar, macam betul aja, gak mau kompromi, gak mau bersilaturahmi, gak mau menyatu. Apa sih susahnya? Itu disuruh ya ada senandung, lagu-lagu. Oh kan enak ya berdiri di antara sahabat, di antara pembesar. Cuma disuruh sujud aja kok, susah banget.
orang bilang, iya, kita kan cuma supaya nggak cari gara-gara, nggak melawan arus, cuma disuruh tunjuk aja kok. Yang penting kan hati kita tertuju kepada Tuhan. Saudara belajar pada pagi ini, orang-orang pilihan Yahweh nggak punya hati buang. Saya nggak takut, saudara. Banyak orang bilang, manusia mau benar sendiri, mau bebas sendiri, mau melawan arus, sok tahu, sok benar. Kenapa saya menjadi seperti ini? Saya membiarkan hidup saya untuk diajar oleh kebenaran firman Yahweh. Itu sebabnya saya nggak kaget waktu orang bilang, kamu kok jadi orang aneh kayak begitu? Saudara, kalau baca firman, saudara ketemu sekian banyak orang aneh yang dicatat di dalam kitab suci. Nggak ada orang menyek-menyek, nggak ada orang bunglon, nggak ada orang ABS, asal Bapak senang. Yang ada adalah orang yang punya komitmen, orang yang punya dedikasi, orang yang tahu tujuan yang pasti. Mengapa saya harus begini, mengapa saya harus begitu, mengapa saya harus demikian. Nggak ada orang yang ikut-ikutan. Itu janji Yahweh. Orang yang setia, baik-baik mendengar firman-Ku dan memelihara perjanjian-Ku, dia akan menjadi orang yang Kuangkat naik dan bukan turun. Dia masuk di dalam pengutusan, dia masuk di dalam pemisahan, dia masuk di dalam pengajaran, dia masuk di dalam penampian, saudara. Abednego, Sadrak dan Mesa sedang ditampi. Kalau kita baca Matius 15, 21-28, wanita itu pun sedang ditampi. Waktu Yesua bilang, ibu, ini roti-roti bukan buat anjing-anjing, tapi buat anak-anak. Tapi perempuan itu dengan rendah hati berkata, iya Tuhan, aku tahu. Tapi bukankah remah-remah itu juga boleh engkau berikan kepada anjing-anjing? Ini masa penampian. Orang yang benar-benar ada di dalam Roh Kudus, dia nggak peduli seberapa rendah dia sedang ditekan, dia sedang diintimidasi, dia sedang diinjak, harga dirinya sedang tidak diperhitungkan, dibuang ke dalam api, dipanaskan 7 kali, dibuang ke dalam gua singa. Mereka nggak terganggu, saudara. Hati mereka menyatu, melekat dengan apa yang Yahweh akan berikan kepada hidup mereka. Mari perhatikan ayat yang ke-25. Raja menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat, berjalan di tengah-tengah api itu dan tidak terdapat cedera pada mereka. Dan rupa dari yang keempat itu seperti anak ilah. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Ia berseru dan berkata, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, keluarlah dan kemarilah. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego keluar dari tengah-tengah api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para gubernur, para pejabat kerajaan berkumpul bersama dan melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, dan rambut di kepala mereka tidak hangus, atau kasut mereka tidak berubah, bahkan bau terbakar pun tidak melekat pada mereka. Nebukadnezar berbicara dan berkata, terpujilah Elohim Sadrak, Mesah, dan Abednego, yang telah mengirimkan malaikat-malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja atau menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Saudara, ada garis pemisah yang luar biasa yang Yahweh selalu akan pelihara di antara orang-orang mengasihi dan menghormati Dia. Sekarang pertanyaannya, apakah harus demikian? Ketika kita bersungguh-sungguh dengan Yahweh, kita diperhadapkan dalam posisi yang sulit. Lalu akankah Yahweh terus akan membela hidup kita seperti apa yang kita bayangkan? Jawabannya, waktu Abednego, Sadrak, dan Mesah, mereka menyerahkan hidupnya dan berkata, kami tahu Elohim kami akan membela hidup kami, tetapi sekalipun dia tidak membela kami, kami tidak akan menyembah ilah-ilahmu. Ada iman yang menyatakan, seperti yang Yesua tampilkan di kayu gantungan itu.
Saudara sadarilah, kehidupan pengiringan kita kepada Yahweh, ketaatan kita kepada Yahweh tidak boleh dipatok. Kalau Yahweh menyertai kehidupanku, aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Siapa saya dan saudara mau ngatur kedaulatan Yahweh? Yang saya dan saudara harus lakukan adalah tetap berjalan di dalam kebenarannya, hormati eksistensinya apapun harganya. Jika nyatanya Yahweh membebaskan kita, jika nyatanya Yahweh membela hidup kita, jika nyatanya Yahweh memberi jalan keluar bagi kita, itu tandanya dia punya maksud yang kita tidak pernah bayangkan. Tapi jika nyatanya sepertinya Yahweh mengabaikan kita, sepertinya dia membiarkan kayu salib itu tetap berdiri dan Yesua tetap mengalami kematian, itu bukan berarti dia kalah, itu bukan berarti dia gagal, itu bukan berarti dia tidak peduli dengan kita. Yang perlu kita pastikan, di mana kita berposisi. Adakah kita memiliki posisi yang benar di hadapan Yahweh, atau kita sedang membangkang dan against dengan ketetapannya? Saudara, Daniel dan sahabat-sahabatnya punya kehidupan yang rutin, yang bersungguh-sungguh dengan Yahweh. Itu sebabnya iman yang seperti ini yang lahir dalam kehidupan mereka. Mereka nggak datang ketika mereka dalam kesesakan, mereka bersungguh-sungguh dengan Yahweh. Tapi mereka memiliki konsistensi dan continuous yang sungguh-sungguh untuk terus mengikatkan dirinya, menyatu dengan kehendak Yahweh. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-29, ayat 28. Nebukadnezar berbicara dan berkata, terpujilah Elohim Sadrak, Mesah dan Abednego, yang telah mengirimkan malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Dan sebab itu keputusan diberikan olehku bahwa setiap orang, perhatikan, bangsa dan bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Elohim sesembahan Sadrak, Mesah dan Abednego akan dipotong anggota badannya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Sebab tidak ada Elohim lain yang dapat melepaskan seperti ini. Saudara baca firman. Saudara kenal kisah ini? Pernahkah saudara berpikir, Tuhan yang mana yang disembah oleh Daniel, Hanaya, Azara, dan Misael? Apakah Tuhan itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang dipuja oleh bangsa-bangsa? Apakah itu sama dengan Tuhan yang dipuja di bangsa-bangsa di Yunani, bangsa-bangsa di Mesir sana yang belum pernah mendengar kabar tentang satu pribadi yang disembah oleh Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan pribadi yang disembah oleh Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub? Saudara perlu belajar. Dan alamat yang paling tepat untuk saudara belajar adalah kembali kepada tuntunan Roh Kudus. Dan tidak bisa tidak, Roh Kudus akan membawa saudara kepada akar dari pengajaran yang telah diberikan kepada Nuh, Abraham, Yakub, dan Ishak. Kalau kita ikutin akarnya, saudara dan saya akan diperjumpakan dengan pengajaran tentang pribadi yang mati di kayu salib, mati di kayu gantungan untuk menebus saya dan saudara. Ini kebenaran, saudara. Ini nggak bisa dipungkiri. Saudara nggak bisa bilang, oh saya percaya kepada Tuhan Maha Pencipta, tapi sorry, saya nggak percaya itu yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Enggak, saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Maha Pencipta, saudara percaya kepada Abraham, saudara percaya kepada Nuh, saudara percaya kepada Daud, saudara percaya kepada Ishak, kepada Yakub, bahkan Ismail, saudara akan dibawa kepada kitab suci yang sesungguhnya, dan pada ujung-ujungnya saudara akan dibawa pada satu pribadi yang telah datang sebagai juru selamat. Dan dia bukan berakar dari bangsa-bangsa yang lain, kecuali bangsa Israel. Israel telah dipilih
untuk menjadi bangsa pilihannya. Sekalipun kitab suci mencatat hanya ada 144.000 dari keturunan Israel yang kelak akan memerintah bersama Sang Juru Selamat. Selebihnya, mereka adalah orang bangsa-bangsa yang dipanggil dan meresponi panggilan itu dan dipilih untuk turut berdiri bersama Sang Mesias memerintah bersama bangsa-bangsa. Saudara, mari baca selanjutnya. Lalu Raja membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi makmur di 30 di provinsi Babylon, di provinsi tempat di mana orang-orang pilihan Yahweh telah dibuang. Pembacaan firman mengajar saya dan saudara untuk menyadari Yahweh telah mengizinkan segala sesuatu dapat terjadi atas kehidupan orang percaya. Dan kejadian itu bisa jadi merupakan pencobaan dan pengujian. Apakah karena Tuhan kita itu Tuhan yang psikopat dan senang melihat orang pilihannya menderita, mengalami pergumulan, pengujian? Ya. Segala pencobaan dan pengujian itu diizinkan oleh Yahweh. Karena yang selalu menantang supaya orang pilihan itu diuji itu setan, saudara. Dia tantang Yahweh. Saudara kalau baca firman, saudara akan ngerti bagaimana Ayub itu diuji karena setan menantang Yahweh. Terang aja dia menyembah kamu, terang aja dia mengasihi kamu siang dan malam. Dia terang aja kamu, dia itu mengeluhkan kamu, kamu diberkati hidupnya kok. Kau sediakan semua yang dia perlukan, tenang aja lah, dia selalu menjilat-jilat kamu, coba kamu ambil semuanya. Kalau akhirnya Yahweh mengizinkan si setan itu menguji Ayub, karena Yahweh kenal hambanya, Yahweh kenal anaknya, Yahweh kenal saudara keputusannya. Apakah kita yang sedang masuk dalam pengujian itu mau menang bersama Yahweh? Atau kita kabur sebagai pengecut, sebagai pencundang, kabur dari panggilan Yahweh untuk masuk di dalam pengujian yang dia izinkan. Kabur itu dalam arti saudara bukan berarti meninggalkan sesuatu tanpa sebab. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena kita tinggalkan, karena kita tahu Yahweh sedang membawa kita ke satu tempat, bersyukur. Dia akan menyatakan bahwa kita akan menang menghadapi pengujian yang kita lewati. Kalau Yahweh bilang stay di tempatmu, kita tahu karena memang Yahweh ingin kita stay di tempat kita, dan kita nikmati pengujian itu, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Contohnya saudara, kalau ada orang sudah mengaku percaya masuk di dalam pernikahan yang kudus, ternyata pasangan hidupnya nggak benar. Sekarang bagaimana caranya? Mengambil satu solution, satu jalan keluar. Apakah kita harus terus mempertahankan pernikahan ini, atau kita harus bercerai? Saudara kenal firman, saudara bergaul dengan firman. Apa yang firman katakan untuk pasang suami istri? Lakukan itu. Enak gak enak, lakukan sesuai firman. Kalau saudara sebagai pegawai, bos saudara menekan saudara, saudara diperlakukan tidak adil, saudara selalu difitnah sama teman-teman kerja saudara. Saudara bergaul dengan firman, saudara kenal apa yang firman tulis, apa yang firman ajar di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya, hormati bosmu, pemimpinmu seperti engkau hormat kepada Tuhan. Tapi bukan berarti menjilat, saudara. Hormati. Saatnya engkau harus dikeluarkan atau engkau harus mengundurkan diri keluar, itu karena engkau memiliki damai sejahtera untuk melakukan sesuatu di dalam sikap yang penuh dengan tanggung jawab. Saudara mau keluar negara dari tempat saudara tinggal, saudara mau stay di sana, nggak sama saudara. Kenal tuntunan Tuhanmu.
Tapi yang jelas, kalau ada suami istri hidup bercerai, jelas saya tidak menemukan ayatnya di dalam firman bahwa Yesus mengajarkan kita boleh menceraikan pasangan hidup kita. Tapi kalau akhirnya saudara melakukan itu dalam ketidaktahuan saudara minta ampun sama Yahweh. Saudara minta Yahweh pulihkan hidupku seperti apa yang kau mau. Saya nggak bisa hakimi saudara. Saudara punya hubungan dengan Yahweh. Saudara uji apa yang kau lakukan dengan kebenaran firman. Tapi kalau saudara mau bercerai, bertobat. Hari ini bertobat. Belum terlambat. Saudara tinggalkan iman saudara. Ada yang bilang, iya kalau dia belum orang percaya masuk menjadi orang percaya kan senang. Saudara tanya, kalau saudara tinggalin iman percaya hanya karena laki-laki, karena perempuan, saudara masuk jadi orang percaya. Gak benar saudara. Tuhan bisa pakai itu. Tapi kalau hanya karena itu saudara pindah iman, saudara akan mempertanggungjawabkan di hadapan Dia. Seperti saya, kita semua dari lahir menjadi orang percaya. Gak cukup saudara. Gak cukup mengaku, oh saya punya agama, saya keluar masuk rumah ibadah sesuai dengan pengajaran agama saya. Enggak, agama kita yang menyelamatkan kita saudara. Itu hubungan kita pribadi dengan Dia. Dia adalah roh. Dan Dia mau kita memiliki hubungan pribadi secara roh dengan Dia. Itu yang akan menuntun kita dan memposisikan kita masuk dalam jalan keselamatannya. Saudara kembali kepada kebenaran firman Yahweh. Yahweh selalu menyatakan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu pengalaman yang sangat pahit saudara. Saudara mungkin ditinggalkan suami saudara. Saudara ditinggalkan istri saudara. Lalu sebaliknya saudara meninggalkan pasangan hidup saudara. Saudara meninggalkan anak saudara karena terlalu pahit yang saudara rasakan. Dengar baik pada pagi ini. Tanya kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Kitab suci mengajar, ada kalanya seorang istri dan suami berpisah untuk sementara waktu, sambil mereka merenungkan segala sesuatu untuk memperbaiki kehidupannya kembali. Ini kebenaran firman. Ini kebenaran firman saudara. Ada kalanya juga kita harus meninggalkan segala sesuatu dan masuk di dalam tuntunan Yahweh yang mungkin kita tidak mengerti, tidak pahami pada hari ini. Kitab suci mengajar saya dan saudara, pahami tuntunannya. Pembacaan pagi ini menyadarkan saya dan saudara bahwa mungkin ada banyak dapur-dapur api, gua-gua singa yang sedang diperhadapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi mari kita belajar kebenaran firman. Kalau Yahweh mengizinkan itu terjadi, itu bukan berarti Yahweh sedang tidak peduli dengan kita. Itu bukan berarti ada satu hal yang something wrong di dalam iman kita, di dalam pengiriman kita. Tapi tidak ada salahnya ketika pengujian terjadi, kita merefleksi diri, kita menintrospeksi diri. Apa yang salah dalam hidupku? Apa yang perlu saya perbaiki? Jika kita pastikan, kita biarkan Roh Kudus mengingatkan kita, mengajar kita, dan semakin kita tahu bahwa pengujian itu justru datang karena kita semakin bersungguh-sungguh. Pengujian itu justru datang karena kita semakin mau bayar harga untuk memikul salibnya dan mengalami penderitaan demi penderitaan karena namanya. Kita kenal firman yang mengajarkan saya dan saudara bahwa pada waktunya akan tiba waktunya bahwa kita akan dibenci karena namanya. Jangan takut saudara, jangan takut, jangan gemetar. Satu lagu mengatakan kita buat iblis gemetar. Bagaimana supaya iblis gemetar? Iblis gak takut kalau cuma ngelihat orang keluar masuk rumah ibadah berpenampilan seperti layaknya seorang percaya, tapi tidak punya hubungan roh dengan roh itu sendiri. Iblis gak takut saudara, boro-boro gemetar.
Iblis bilang, gua kenal siapa Yesua, gua kenal siapa Paulus, tapi lu siapa? Ya sebabnya sedikit pencobaan terjadi dalam hidup kita, kita kabur, kita ketakutan. Mati lampu, kita ketakutan. Jalanan gelap, kita ketakutan. Enggak tunggu ada setan. Cuma gelap-gelap aja kita ketakutan. Saudara, mari datang sungguh-sungguh sama Yahweh. Di rumah sendirian ketakutan, saudara bertobat, saudara. Enggak ada. Jika kita bilang, jika aku di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Gampang ngomongnya. Tapi deteksi hidup kita sesungguhnya. Benarkah? Benarkah? Jika kita dilempar ke dalam dapur perapian, kita tetap berkata, aku tidak akan menyangkali engkau. Itu sebabnya, jangan ngawur, saudara. Bagaimana kita bisa menghadapi, kita masuk di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, tapi kita tidak menyangka dia. Kita nggak mau belajar dari hal yang sederhana. Hal yang sederhana itu berbicara tentang yang sekarang Amerika sedang hadapi. Teks dinaikkan, gaji semakin berkurang. Adakah kita tetap bersyukur? Adakah kita tetap berkata, Roh Kudus, Engkau yang jamin hidupku, Engkau yang berkati hidupku, aku nggak terganggu, aku tetap bersyukur, aku tetap melakukan yang baik, yang bertanggung jawab, aku tidak akan mundur untuk terus berkata terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Ini kita buktikan dalam sikap hidup kita. Jangan, gajiku turun, kerja udah mulai males-malesan, nggak semangat lagi, nggak penuh dengan dedikasi lagi. Kalau seperti ini keadaannya, jangan pikir kita akan seperti Daniel dan saudara-saudara sahabat-sahabatnya. Ya sebabnya, pengajaran yang seperti ini telah hilang dari rumah-rumah ibadah. Karena banyak orang telah mengajar, let's fun, perayaan, kaya, joget-joget. Gak ada yang salah dengan joget-joget, saudara. Waktu kita joget-joget, kita nyanyi, siapa yang kita sembah? Untuk siapa kita joget-joget? Untuk siapa kita nyanyi-nyanyi? Hanya hatimu dan hatiku mendapat menjawab dengan jujur. Dan izinkan saya menyampaikan, ketika saya membuka roh saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa melihat begitu jijiknya melihat semua perbuatan yang dilakukan untuk menyenangkan hamba-hamba dosa. Saya sampaikan ini, saudara. Kita tidak akan sampai kepada pengajaran iman yang sesungguhnya untuk setia sampai kesudahannya. Jika kita tidak memberikan roh kita untuk sungguh-sungguh diajar oleh pengajaran yang sesungguhnya di dalam Roh Kudus, sebabnya nggak salah, nggak mengejutkan. Puluhan tahun berkata baca kitab suci, tapi waktu kebenaran dibukakan, dia nggak mudah. Dia malah curiga. Dia malah pasang kuda-kuda. Pengajaran apa ini? Saya nggak pernah dengar. Padahal ini jelas-jelas itu merupakan satu konfirmasi kebenaran firman Yahweh. Salah satunya, orang dibawa kembali kepada hari Sabat, pengudusan hari Sabat. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Orang yang dibawa kembali untuk menguduskan hari Sabat adalah orang yang dibawa kembali untuk masuk di dalam perjanjian Yahweh dengan umatnya. Ini bukan cuma sekedar menghormati hari-hari tertentu. Yesua itu sudah memperbarui perjanjian, udah gak peduli dengan hari-hari kayak begituan. Siapa yang ngajarin? Pengajar palsu dan nabi palsu. Baca di Ibrani. Apa itu perjanjian yang baru? Perjanjian yang baru itu, kalau dulu perjanjian itu ditulis di sebuah batu oleh tangan Yahweh sendiri, Yesua datang mencurahkan Roh Kudusnya, dia menulis perjanjian yang baru di dalam roh dan hati kita. Sehingga waktu kita ditulis itu dan kita mengkonfirmasi dengan firman, kita ngeling, saudara. Karena itu sudah ditulis di dalam hati kita. Ada kontak. Lalu roh yang ditundukkan kepada Roh Kudus
Begitu baca itu seperti komputer, saudara, dimasukin data. Jadi begitu diklik satu kata, keluar semua perkataan yang mengandung kata itu. Jadi waktu kita ada di dalam Yahweh, Yahweh ada di dalam kita. Sekalipun cuma dengar satu kali kata Yahweh, begitu diperdengarkan kembali setelah puluhan tahun, gak pernah dengar sama sekali. Begitu diklik kata Yahweh, push, kontak, keluar semuanya. Ada kerinduan untuk memahaminya, ada kerinduan untuk mempelajarinya, ada kerinduan untuk menundukkan diri, mendudukkan roh. Ini yang Yahweh mengajarkan pada saya dan saudara. Kabar baiknya, jangan biarkan hikmat manusia memenuhi hikmat kita. Biarkan rohnya memenuhi hikmat kita, membawa kita kembali untuk belajar dari kebenaran firman. Orang yang membiarkan rohnya dipenuhi oleh firman, oleh Roh Kudus, begitu baca firman, dia akan terbuka. Semua disingkapkan, saudara. Sehingga kita gak perlu takut diajar berbagai pengajaran. Enggak, saudara. Baca firman. Saya belajar dari kitab suci yang juga sama seperti saudara. 10 tahun yang lalu, saya ngelotok belajarnya dari kitab suci yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana masih ada nama berhala. Nama Yahweh, nama Yahshua itu diganti dengan nama berhala Mesir dan nama berhala Yunani. Tapi saya terus baca, sampai roh saya itu bergeming. Kenapa? Kalau di dalam nama yang sama akan melahirkan satu karakter yang berbeda. Satu karakter yang saling membenci. Orang bisa membakar rumah di mana orang lain beribadah kepada nama yang sama, membunuh orang lain di mana dia mengagungkan nama yang sama. Itu timbul di dalam roh saya. Dan itu bukan datang dari hikmat manusia. Dia yang Maha tahu. Dia taruh pertanyaan itu di dalam pikiran saya, di dalam pikiran saudara. Dan sampai akhirnya kita terus menentukan diri. Izinkan Roh Kudus menaruh pertanyaan-pertanyaan itu di dalam akal kita, di dalam pikiran kita. Sampai akhirnya akal dan pikiran kita tidak sanggup untuk menjawabnya. Dan kita lari kepada Roh Kudus itu. Dia akan menurunkan hikmat, marifat yang datang dari Elohim itu sendiri. Kitab suci berkata, gak ada orang bisa mengetahui isi hatinya jika bukan roh itu sendiri. Izinkan roh kita dipenuhi oleh rohnya, sehingga kita menyatu dengan dia, sehingga keinginan kita dijadikan sama seperti dia, kerinduan kita dijadikan sama seperti dia. Dan dia singkapkan satu-satu. Saudara, ada satu lagu yang mengatakan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Yahweh, kudus namamu, nama yang beri menang, Yahshua namanya. Kudus, kudus Yahweh, kudus namanya, nama yang beri menang, Yahshua namanya. Saudara, sekian puluh tahun yang lalu saya sering menyanyikan lagu itu. Ada kerinduan yang dalam di dalam hati saya. Jika nama yang sama disembah oleh orang-orang yang berbeda, mungkinkah mereka saling membunuh? Mungkinkah mereka saling menyakiti? Mungkinkah mereka saling menyerang? Tetapi Yohanes 17
Ayat yang ke-11 sampai 12 sudah disingkapkan kepada kita semua. Tidak ada kesatuan, tidak ada kasih yang sesungguhnya jika kita tidak dipelihara di dalam satu nama itu. Cari nama itu, cari kebenaran nama itu. Biarkan Roh Kudus menuntun saya dan saudara untuk menemukan kebenaran nama itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa di Israel banyak orang menyembah Yahweh, tapi mereka tidak juga mengetahui kebenaran Yesua? Matius 11 ayat 25 sampai 27, Lukas 10 ayat 21 sampai 24 sudah mengungkapkan bahwa Yahweh hanya memberikan kebenaran, disingkapkan, sehingga setiap umat dapat mengenal siapa itu Bapa dan siapa itu Anak, jika dia maupun Anak berkenan atas hidup mereka. Kisah Para Rasul 10 ayat 35 mengatakan bahwa Yahweh itu berkenan kepada seluruh bangsa yang hidup berkenan memelihara firman-Nya dan mengamalkan kebenarannya. Saudara gak peduli apa agama saudara, apa latar belakang bangsa saudara, seperti apa saudara diajar sejak lahir, bagaimana saudara caranya menyembah Tuhan yang saudara percaya sebagai Maha Pencipta. Saudara amalkan kebenaran, saudara lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Tidak bisa tidak, Dia akan menuntun kita untuk bertemu kepada jalan keselamatan itu. Ini yang Yahweh mau sampaikan kepada saya dan saudara. Jika kita mau bertahan, jika kita mau gak terganggu dengan dapur api kuasinya, apapun yang membawa hidup kita diposisikan di tempat yang paling sulit, yang paling menindas, cuma ada satu jawabannya. Bergaul akrab dengan firman-Nya, hargai, hormati eksistensinya, sehingga siapapun kelak yang kita harus hadapi, gak peduli dia raja, gak peduli dia bos, gak peduli dia orang yang seakan-akan bertanggung jawab untuk hidup kita, pastikan hidup bagi dia dan kematian adalah keuntungan kita. Kita mau stay, kita mau pindah, kita mau gak kemana-mana, kita harus pergi berkeliling. Pastikan keputusan untuk melakukan segala sesuatu adalah karena kita tahu Dia pimpin hidup kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, iman seperti ini yang menjadi goal penciptaan saya dan saudara. Iman yang terus dibawa untuk semakin menundukkan diri, menghormati dan mengasihi pencipta kita. Dengar baik-baik, saya dan saudara diberikan iman bukan sekedar untuk meraih apa yang Dia sediakan dalam hidup kita dalam konotasi yang kita sukai. Mendapat kesehatan, mendapat berkat, naik pangkat, dapat rumah, dapat mobil, anak-anak terpelihara dengan sejahtera, pasangan hidup baik-baik aja. Saudara, itu enggak against dengan kebenaran firman. Tapi kalau iman kita hanya dipatok sampai sedemikian, kasihan saudara. Berarti iman kita itu hanya dipatok untuk semua yang bersifat fana. Yahweh mau saya dan saudara memiliki iman sampai tujuan kekekalan. Dan firman yang berkata, tidak ada keselamatan tanpa hidup pertobatan. Ini berbicara, untuk menjadi bertobat, ada kalanya kesenangan kita dicabut, saudara. Kesenangan kita dicabut. Sekali lagi saya katakan, untuk memiliki iman yang sesuai dengan apa yang Yahweh inginkan dalam hidup saya dan saudara, ada kalanya hidup pertobatan itu membuat banyak hal yang harus kita lucuti, banyak hal yang harus kita tinggalkan, banyak hal yang harus kita ikhlaskan. Ini gak berbicara tentang successful menurut gaya manusia, tapi successful menurut ketetapan Yahweh. Itu sebabnya Yahweh berkata, semua pohon yang tidak aku tanam akan aku cabut sampai ke akar-akarnya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita gak mau tertanam dalam, akar kita menembus semakin dalam, dia siap bertumbuh semakin ke atas.
dan rimbun ke samping dan ke kanan. Ini nggak cuma bicara kuantitas, saudara. Ini bicara tentang kualitas. Untuk apa? Banyak buah, tapi kopong semua. Untuk apa? Daunnya rimbun, tapi nggak ada maknanya apa-apa. Biarkan kita tertanam jauh ke dalam. Kita bertumbuh ke akar dan ke samping. Tapi kita memiliki kualitas yang luar biasa. Kalau enggak, biar saudara, biar kitab suci berkata, dia nggak pernah selalu berbicara tentang kuantitas. Dia bicara tentang kualitas. Dan sebabnya jangan takut. Berbahagialah mereka yang menerima penawaran anugerahnya untuk masuk dalam bilangan orang-orang yang dibenarkan. Belong to Yahweh or Yeshua. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam jalan keselamatannya. Karena masuk dalam anugerahnya berarti akan mengokohkan kasih orang tersebut untuk terus semakin mengasihi Yahweh. Dari waktu demi waktu, kasih itulah yang akan melingkupi kehidupan orang itu, sehingga orang itu terus mampu meresponi kasih Yahweh dan hidup dalam kebenaran kasih yang sesungguhnya, bukan kasih yang palsu. Saudara dengar, akhir-akhir ini banyak gereja telah menerima pemberkatan pernikahan sejenis dengan alasan kasih. Kitab suci telah mencatat bahwa akhir zaman akan tiba, bahwa kasih itu akan dilunturkan. Kasih itu akan dipahami dengan cara yang salah. Tapi orang-orang terus setia untuk memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Yahweh, mereka akan mengenal kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya adalah menyatakan kebenaran Yahweh, sehingga setiap orang boleh menerima kebenaran Yahweh dan masuk dalam jalan keselamatan yang sesungguhnya. Kasih itu nggak sekedar untuk menerima orang, mengiyakan apa kata mereka, enggak, saudara. Kasih yang sesungguhnya siap untuk ditolak ketika kita memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, saya mau katakan, sebagai orang percaya, kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi musuh kita, orang yang memusuhi kita, orang yang nggak sama dengan kita, orang yang berbeda dengan kita. Tapi bukan berarti mengasihi mereka berarti kita mengiyakan perbuatan dosa mereka. Mengasihi mereka bukan berarti kita membenarkan sikap salah, sikap dosa mereka. Kita bertanggung jawab untuk menyatakan kebenaran. Kita bertanggung jawab untuk berdoa bagi mereka. Kita bertanggung jawab untuk memberi teladan yang bagaimana yang seharusnya. Bagaimana kalau gereja telah membenarkan sikap against mereka terhadap ketetapan firman Yahweh. Ini adalah garam-garam yang nantinya akhirnya akan diinjak karena tidak lagi memberikan rasa asin. Yahweh mau saya dan saudara tetap memiliki rasa garam, sama seperti Abednego Sadrak Mesah. Dia tetap memiliki garam yang murni, sekalipun dapur api adalah taruhannya. Saudara, sebelum pengajaran ini ditutup, mari biarkan Roh Kudus mengajar saya dan saudara. Dapur api seperti apa yang sedang diperhadapkan dalam hidup kita? Keruntuhan finansial, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan reputasi, kehilangan zona kenyamanan dalam hidup kita, kehilangan segala-galanya yang sebelumnya kita nikmati dengan sangat enak. Kehidupan orang percaya akan dibawa ke tempat di mana masa kesesakan akan tiba. Pengajar-pengajar palsu harus bertobat untuk kembali kepada kebenaran firman Yahweh, mempersiapkan umat untuk semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan buai jemaat dengan semua kipas-kipas pelayan yang palsu. Katakan pengajaran sesungguhnya, mengikut Yahweh itu terlalu indah, lebih dari segalanya. Sampai sekalipun kita ditekan, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, sekalipun segala kenyamanan diambil, Yahweh gak pernah salah untuk memberikan pada waktunya pembelaannya sesungguhnya. Pastikan apapun yang kita alami, kita berjalan dalam kebenaran Yahweh.
Yahweh. Kita sedang melakukan kebenaran firman-Nya. Kita sedang menikmati bagaimana Yahweh menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Ini berbicara, tidak ada orang yang dapat melakukan kebenarannya tanpa kasih karunia. Dan sebabnya, berjalan dalam jalan keselamatan Yahweh itu bukan kekuatan manusia, tapi kasih karunia. Dan sebabnya, hanya orang yang berada di dalam kasih karunia yang pada akhirnya akan setia sampai kesudahannya. Amin. Bapak, terima kasih untuk pengajaran pagi ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami dan suatu perjalanan hidup yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego. Kami tahu Bapak, itu bukan pergumulan yang mudah jika kami harus menghadapi hal seperti itu. Tapi kami mau menyatakan di dalam roh-Mu ya Bapak, kami mau diajar pengalaman yang sederhana untuk sampai pada waktunya ketika kami harus diperhadapkan dengan situasi yang paling sulit sekalipun. Kami dapat dengan rendah hati berkata, Engkau Yahweh segala-galanya dalam hidup kami. Kau menciptakan kami bukan untuk dibinasakan. Kau menciptakan kami untuk mengalami setiap janji yang luar biasa. Engkau menyediakan satu pernyataan yang indah bagi hidup kami. Bahwa Engkau akan mengangkat kami menjadi harta kesayangan. Kami ambil janji firman-Mu itu sebagai satu yang luar biasa untuk menolong kami, menguatkan kami bahwa ketika kami harus melewati banyak hal dalam hidup ini, itu hanya merupakan satu proses untuk menjadikan kami layak menerima janji firman-Mu, untuk dijadikan sebagai imam yang terjadi harta kesayangan-Mu, Engkau bela sampai masa kekekalan. Terima kasih Roh Kudus, hamba menyerahkan jemaat yang Kau kasih ini dalam tangan-Mu. Setiap orang yang boleh mendengar pemberitaan kebenaran firman-Mu, kami boleh disadarkan bahwa sesungguh janji firman-Mu bukan setiap hal yang hanya secara daging, secara lahiriah mengenakan bagi kami. Tapi sesungguhnya semua yang Kau izinkan itu perlu bagi pembentukan karakter kami, sehingga pada waktunya kami tidak kehilangan keselamatan yang Kau sudah anugerahkan. Terima kasih Roh Kudus, kami terima berkat-Mu, kami terima peneguhan-Mu, kami terima pengajaran-Mu, terus semakin setia masuk di dalam jalan keselamatan yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau Yahweh, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah memperkenalkan diri-Mu kepada umat-Mu, Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub, turun di dalam Yesua Mesias, dan diberitakan kebenarannya melalui hamba-hamba-Mu, melalui rasul-rasul-Mu. Jika mereka telah menyimpang, membelok, mengajarkan kepada kami bersyukur Roh Kudus membawa kami kembali kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya. Dan pujilah Engkau Bapa, Yahweh Tuhan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.